5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo adik-adik semuanya, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan Kak Citra nih di mata pelajaran tematik kelas 3, tema 1 subtema 4, pembelajaran yang ketiga. Jika kalian belum melihat pembelajaran sebelumnya, lebih baik kalian melihat dulu adik-adik video pembelajaran sebelumnya, supaya kalian lebih mengerti dan memahami pembelajaran selanjutnya. Kita langsung saja ya adik-adik ke materinya. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Bunga nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya nih adik-adik, bunga tulip itu dikenal sebagai bunga negara Belanda. Bunga mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Jadi bunga itu kalau di Indonesia juga ada sebutannya yaitu puspa. Bunga melati putih disebut dengan bunga puspa bangsa. Nah, ini yang berwarna putih ini adalah bunga melati putih atau disebut puspa bangsa. Lalu bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Ini adalah gambar bunga anggrek bulan yang disebut juga dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldi yang bawah ini ya adik-adik ya, yang besar ini disebut dengan puspa langka. Jadi ada 3 bunga nasional khas Indonesia. Amati gambar-gambar bunga di depan tadi. Pilihlah salah satu bunga lalu tuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Penjelasan bisa meliputi bentuk, warna, dan ciri khas lain yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Nah, adik-adik diminta untuk menuliskan ciri-ciri bunga tersebut dari bentuk, warna, dan ciri khas lainnya. Di sini Kak Citra akan membantu kalian. Contoh untuk bunga melati putih. Nah, kita akan cari tahu ciri-ciri bunga ini. Tumbuhan bunga melati merupakan salah satu tumbuhan berjenis dikotil, di mana ciri-ciri tumbuhan ini antara lain: 1. Akarnya berbentuk tunggang serta memiliki sedikit akar serabut. Batang bunga melati memiliki lapisan epidermis pada bagian luarnya serta berkambium. Yang ketiga atau yang C, memiliki daun yang berbentuk menyirip atau disebut pinnatus. Jadi daunnya menyirip adik-adik. Bagian bunga tumbuhan melati tersusun secara glomerulus atau tukal dan berjumlah 2, 4, dan 5. Warna bunganya putih. Bunganya sangat harum. Nah, di sini ciri-ciri dari tumbuhan bunga melati putih. Bunga ini sangat harum adik-adik.
Sekarang bunga berikutnya yaitu bunga Rafflesia arnoldi. Nah, pada bagian dasar dari bunga Rafflesia arnoldi ini terdapat piringan yang memiliki duri. Bunga Rafflesia arnoldi ini mengeluarkan bau yang sangat busuk adik-adik, jadi baunya tidak harum. Pada saat mekar, diameter dari bunga Rafflesia arnoldi bisa mencapai 1 meter. Wah, besar sekali adik-adik ya bunganya. Lalu ciri yang berikutnya, pada bagian dalam bunga Rafflesia arnoldi ini bisa dijumpai benang sari ataupun putik. Jadi ada alat perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada benang sari dan ada putik. Nah, ini adalah ciri-ciri bunga Rafflesia arnoldi. Bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan mozaik yang kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya? Warnai gambar bunga di bawah ini menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Kertas potong dapat diperoleh dengan menyobek atau menggunting. Nah, adik-adik, kalian bisa menggambar bunga seperti ini, lalu kalian hias dengan cara memotong-motong kertas warna atau kertas lipat, lalu kalian tempel berdasarkan gambar bunga ini. Nah, itu sudah menjadi kerajinan mozaik. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya nih, bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Nah, ini adalah contoh toko bunga yang menjual berbagai macam bunga adik-adik. Coba adik-adik amati rumah kalian. Nah, apakah ada tanaman bunga di situ adik-adik? Kalau ada tanaman bunga, rumah kita akan terlihat lebih cantik adik-adik. Coba ya kalian tanam ya. Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vasnya? Jadi di sini Siti akan membagi 484 tangkai bunga anggrek disimpan dalam 4 buah vas bunga. Nah, di sini berarti berlaku pembagian. Kita lihat berarti di sini 484 dibagi 4. Ingat, ayo cara menggunakan pembagian dengan porogapit ya. Kalau Kak Cera bilangnya porogapit nih ya. Caranya seperti ini nih adik-adik. Kalian buat dulu garis seperti ini. Lalu kita letakkan 484-nya di sini. Lalu pembaginya yaitu dibagi 4 kita letakkan di sini adik-adik. Ya, ini cara menulisnya. Oke, sekarang kita kerjakan bersama-sama. Pertama, kita ambil dulu angka 4. Ya, angka 4 ini kalau ke atas berarti angka 4 yang di dalam sini nanti akan dibagi 4. Berarti 4 dibagi 4. Nah, berapa 4 dibagi 4?
sudah pernah Kak Citra beritahu ya adik-adik bahwa kalau pembagian dengan angka yang sama itu pasti hasilnya adalah 1. Jadi 4 dibagi 4 itu hasilnya 1. Nah, 1 ini kita letakkan di atas sini nih. Nah, di sini ya. Kita letakkan di sini. Lalu sekarang kita ke bawah. Nah, untuk ke bawah, angka yang kita temukan tadi kita kalikan dengan pembagi tadi. Berarti 1 dikali 4. Berapa 1 dikali 4? Ya, 1 dikali 4 itu 4. Lalu kita tuliskan di bawah angka yang kita ambil tadi. Nah, kita tuliskan di sini, baru kita kurangi. 4 dikurangi 4 adalah angka 0 juga ya, 0 di sini. Lalu kita turunkan angka 8. Nah, nolnya sudah tidak usah dianggap adik-adik. Sekarang yang kita bagikan adalah 8 dibagi 4. Berapa 8 dibagi 4? Nah, kita cari tahu nih di coretan di sini nih, 8 dibagi 4. Ingat, pembagian itu kebalikan dari perkalian. Untuk mencari tahunya, kalian tidak perlu menggunakan pengurangan berulang. Cukup belajar tentang perkalian juga adik-adik. Nah, kita balik. Titik-titik dikali 4 harus dapat 8. Jadi nanti titik-titik inilah yang akan mengisi di sini. Yuk kita coba ya. Kalau 1 kali 4 pasti 4 adik-adik, tidak 8 ya. Kita coba angka 2. 2 dikali 4 berapa adik-adik? Oh, pas ya, 2 dikali 4 itu 8. Berarti 8 dibagi 4, kebalikannya ya, sama dengan 2. Nah, 2-nya ini kita tulis ke sini. Nah, sudah kan adik-adik? Lalu, tadi dari bawah ke atas, sekarang dari atas ke bawah. Ingat, dari atas ke bawah itu kita kali. 2 dikali 4. Di sini sudah ada nih, 2 kali 4 berapa? 8. Kita tuliskan 8 adik-adik, baru kita kurangi. 8 dikurangi 8 sama dengan 0 ya. Lalu kita masih punya angka berikutnya yaitu angka 4. Kita turunkan ke sini, lalu kita naikkan. Ayo, kalau naik tadi harus dibagi. Berarti 4 dibagi 4. Berapa 4 dibagi 4? Di sini sudah ada 1. Maka kita tuliskan di sini 1. Lalu kita turunkan, 1 dikali 4 sama dengan 4. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, sudah ketemu nih hasilnya. Jadi 484 dibagi 4 itu adalah 121. Kalimat kesimpulannya, jadi banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga ada 121. Kita lihat contoh berikutnya adik-adik. Pohon melati Lani berbunga sangat banyak. Lani memetik 224 bunga melati. Lalu ia menyimpannya dalam 4 buah tempat. Masing-masing tempat memuat bunga sama banyak. Berapa banyak bunga melati pada setiap tempat? Nah, kita akan membagi 224 dibagi 4. Caranya seperti tadi adik-adik ya. Kita buat dulu tanda seperti ini. Lalu kita tuliskan 224 dibagi 4. Kita ambil dulu satu angka. 2 dibagi 4 itu tidak bisa adik-adik. Kalau angka di sini lebih kecil tidak bisa. Berarti kita ambil 2 angka. Berarti ketemu 22. 22 dibagi 4. Nah, untuk mencarinya kita balik nih dalam bentuk perkalian untuk mencari hasil di sini. Berarti titik-titik dikali 4 sama dengan 22. Nah, kita coba dulu adik-adik. Biasanya nih, Kak Citra itu paling gampang itu kalau mulainya itu dari angka 5. Kalau nanti hasilnya lebih dari perkalian dengan angka 5, maka Kak Citra kalikan 6. Kalau ternyata dikalikan 5 itu hasilnya malah kebanyakan, berarti Kak Citra mulai kalikan dengan angka 4 di bawahnya. Nah, di sini Kak Citra coba, Kak Citra kalikan 5 adik-adik. 5 dikali 4 adalah 20. Wah, kurang Kak, di sini kan 22.
Oke, kita cari tahu. Berarti karena 20 itu di bawah 22, kita naikkan ini nih angka pengalinya ini. Berarti kita naikkan jadi 6. Berarti 6 dikali 4. Berapa 6 dikali 4? 6 dikali 4 24. Loh, Kak Citra, tidak ada yang 22. Kalau tidak ada angka, jawaban yang pasti di sini kita ambil hasil yang di bawah hasil sebenarnya. Hasil sebenarnya itu kan 22. Maka yang kita ambil adalah yang hasilnya 20. Lah 20 ini adalah 5 dikali 4. Berarti di sini 22 dibagi 4 itu adalah 5 adik-adik. Berarti 5 tapi nanti sisa 2. Nah, kita tulis di sini 5. 5 dikali 4, berapa 5 dikali 4? Karena kita turun ya, 5 dikali 4, 20. Lalu kita kurangi, nah disinilah sisanya. 2 dikurangin 0, 2 dikurangi 2, 0. Jadi disinilah sisanya ya, tadi kan cuma 20, sisanya 2. Nah di sini sisanya adik-adik. Lalu kita turunkan angka 4. Jadi 24 dibagi 4. 24 dibagi 4. Nah, kita cari tahu lagi dengan perkalian tadi. Sebenarnya di sini sudah ada jawabannya sih adik-adik, tapi Kak Citra mau memperjelas kalian saja. Ya, berarti perkaliannya titik-titik dikali 4 sama dengan 24. Nah, kita coba tadi kalikan 5 ya, sama kan? 20. Oh, ternyata bukan 5. Kita coba kalikan 6. Oh, ternyata 24. Berarti 24 dibagi 4 sama dengan 6. Lalu 6-nya kita tulis di sini adik-adik. Setelah naik, kita turun. 6 kali 4 sama dengan 24. Kita luruskan, baru kita kurangi sama dengan 0 ya. Sudah 0 di sini, berarti sudah ketemu hasilnya. Jadi 224 dibagi 4 adalah 56. Kalimat kesimpulannya, jadi banyak bunga melati pada setiap tempat ada 56 tangkai. Mudah sekali bukan adik-adik? Coba nih adik-adik kalian berlatih pembagian seperti ini. Nah, selesai sudah adik-adik untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga video Kak Citra ini bermanfaat ya bagi kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan video Kak Citra dan Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.